pemerintah itu akan jadi sangat besar, Mas. Itu yang terjadi di Australia, di mana kemudian isu Palestina ini jadi concernnya semua orang, bahkan termasuk orang Yahudi gitu. Nah, ini yang perlu kita coba suarakan sampai seenggaknya pemerintah mau insaf lah gitu ya. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Pemberitaan mengenai Indonesia bergabung dengan Board of Peace rame banget diomongin sama netizen gitu. I saw the discussions di X, dulu Twitter namanya, di Instagram juga rame gitu ya. Bahkan kalau misalnya Sobat TCID sempet kayak mantengin trending topik di YouTube begitu, what's happening di YouTube, pembahasan mengenai Indonesia bergabung dengan Board of Peace ini tuh videonya rame gitu yang nonton. Perdebatannya lumayan seru gitu ya buat diikutin, karena memang kalau kita misalnya ngelihat stance Indonesia sebelum pemerintahan Presiden Prabowo begitu, kita selalu nge-push untuk kemerdekaan Palestina. Namun beberapa waktu kebelakang sepertinya ada sedikit perubahan bahasa diplomasi gitu yang digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, di Suara Akademia kali ini kita mau coba ngebahas gitu ya, sebenarnya gimana situasi ketika Indonesia bergabung dengan Board of Peace buatan Donald Trump ini. Apakah ini adalah strategi diplomasi yang cerdas, atau justru cari aman, atau malah langkah yang berubah total gitu dari stance Indonesia di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. And for this episode kita bakal ngobrol bareng sama Mas Haza Min Fadli Robi. Beliau adalah akademisi dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Halo Mas Haza, apa kabar Mas? Halo Mas Syarif, ya baik Mas. Oke, Jogja aman Mas Haza? Aman, hujan terus. Oh iya. Kayaknya sepulau Jawa hujan terus ya Iya, Mas. Pulau Jawa hujan terus dari kemarin, nggak berhenti. Nah, cuaca lagi nggak ngenakin nih Mas, sama kayak pemberitaan tentang Indonesia gabung ke Board of Peace gitu, yang Presiden Prabowo mengatakan bakal bergabung gitu ya, terus juga membayar iuran ke Board of Peace buatan Donald Trump ini, dan sampai sekarang tuh tanda tanya besarnya belum kejawab nih. Nah, Mas Haza ngelihat Board of Peace ini sendiri gimana nih Mas? Apakah ini kayak lembaga buat jadi tandingannya PBB atau lembaga buat mendorong two state solutions kah, atau justru lembaga yang sebenarnya paling pas nih buat menciptakan perdamaian yang pure buat warga Palestina di sana nih Mas? Sebenarnya kalau BOP itu dibilang sebagai lembaga yang bisa menyelesaikan masalah Palestina, tentu aja enggak ya. Kenapa? Karena BOP ini pertama dia adalah inisiatif pribadi yang terutama sekali ditawarkan oleh Donald Trump dan juga para orang-orang sekitarnya lah, circle dalam dia, Jared Kushner dan kawan-kawannya, yang itu memang beberapa di antaranya adalah enabler genosida yang terjadi di Gaza sekarang gitu. Yeah. Nah, memang secara legal kita perlu memahami bahwa BOP ini, Board of Peace, adalah turunan dari mandat resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803 yang disepakati tahun kemarin. Jadi memang ada satu kesepakatan disepakati oleh Dewan Keamanan bahwa PBB akan membentuk satu koalisi yang disebut sebagai International Stabilization Force, yang tujuannya adalah untuk mengawal proses gencatan bersenjata, dan yang penting adalah demilitarisasi Gaza. Jadi Gaza akan menjadi satu kawasan yang tidak memiliki milisi atau kekuatan bersenjata apapun, sehingga dia akan jadi wilayah yang berada dalam garansi koalisi keamanan internasional. Ini sama seperti yang pernah terjadi di Irak dalam beberapa waktu setelah invasi Amerika di tahun 2003 lewat multinational force-nya Irak. Tapi yang membedakan antara BOP dengan MNFI atau multinational force Irak ini adalah bahwa BOP ini sama sekali bukan sesuatu yang dibicarakan secara komprehensif oleh negara-negara anggota dari BOP, karena kebanyakan agendanya justru memang dikawal oleh Trump gitu. Jadi ibaratnya orang-orang datang ke situ cuma buat mendengarkan apa yang Trump mau, apa yang Trump katakan, ya itu yang akan jadi kenyataan gitu. Yeah.
Itu Mas. So, kita bisa nyimpulin secara sederhana nih Mas, tapi pasti penjelasannya lumayan kompleks gitu. Iya. Ini justru malah ada kecenderungan buat gabung ke blok tertentu dong, kayak ngikutin maunya si yang ngebuat gitu, bukan mengikuti tujuan untuk menciptakan perdamaian di Gaza dan akhirnya mengakhiri genosida di situ dong Mas. Nah, sayangnya gitu memang. Nah, kita bisa lihat ini yang menjadi poin kritik dari dua negara pemegang hak veto yang abstain dalam voting resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803 itu. Jadi Rusia dan Cina itu dua negara ini menolak karena kenapa? Karena memang dari awal konsepsi tentang bagaimana lembaga ini akan dipimpin, dikelola dan juga beroperasi di Gaza itu nggak pernah jelas, Mas. Jadi misalnya nih BOP itu mandatnya sampai kapan? Pertama, yang kedua, ketuanya apakah bergilir atau tetap pada satu orang? Jelas di satu orang itu Donald Trump yang akan jadi ketua seumur hidup. Ini kan satu hal yang nampaknya presiden baru ya, dan tidak pernah ada satu multinational coalition setahu saya yang itu dipegang oleh satu negara. Kalau satu negara memang ada mungkin ya, tapi tidak seumur hidup juga gitu. Pasti akan ganti orang, pasti akan juga prioritasnya akan berganti juga begitu. Nah, yang belum jelas dari pembicaraan soal BOP ini adalah bagaimana nanti secara organisasi ini dikelola dengan baik gitu. Maksudnya apakah kemudian negara-negara yang bergabung dalam BOP seperti misalnya Turki, Arab Saudi, lalu juga Mesir dan juga negara-negara lain yang terkait gitu, itu akan punya peranan. Misalnya dalam fase rekonstruksi Gaza, apa sih yang akan diberikan prioritas? Apakah hanya kemudian demilitarisasi Gaza dengan melucuti senjata Hamas, atau sebenarnya juga apakah fokusnya juga ke infrastruktur? Dan bahkan sebelum infrastruktur kita belum berbicara soal puing-puing yang sekarang masih berserakan di Gaza dan belum ada yang bisa membereskan, karena itu membutuhkan waktu mungkin sekitar setengah abad sendiri menurut estimasi beberapa pakar gitu untuk membersihkan semua puing-puing yang hancur karena pemboman Israel. Jadi hal seperti itu harusnya memang sudah sejak awal sudah clear teknisnya gitu. Tapi sekarang semuanya masih menunggu kira-kira Trumpnya apa nih. Ada yang kemudian yang berbicara bahwa jangan-jangan ini akan jadi proyek Gaza Riviera gitu, seperti yang diinginkan oleh Trump, bahwa kita akan membangun resort, kita akan membangun Dubai baru di Gaza. Itu kan jadi pertanyaan yang membuat orang jadi berpikir apakah memang BOP ini untuk orang Gaza, untuk orang Palestina, atau untuk kepentingan lain. Nah, ini yang kemudian membuat keterlibatan Indonesia menjadi bermasalah, Mas, itu. Kita menarik nih Mas kalau berbicara soal tujuan dari BOP yang secara publik mungkin dikasih tahu bahwa ini demi menciptakan kedamaian di Gaza gitu. Tapi kalau kita berbicara soal stance Indonesia sendiri nih Mas Haza, Indonesia kan lumayan vokal gitu ya, stand with Palestine gitu, memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan anti terhadap pendudukan yang dilakukan oleh Israel selama ini begitu. Cuman ketika akhirnya gabung ke Board of Peace ini, bahkan sebelum-sebelumnya statement Indonesia sepertinya bahasa diplomasinya geser gitu Mas. Mendorong two state solutions jadi awalan gitu di era pemerintahan yang sekarang. Terus belum lama ini presiden kita itu mengatakan bahwa kita juga harus melihat situasinya Israel begitu Mas. Dengan adanya perubahan begitu, bahasa diplomasi lah gampangnya ya. I don't know stance-nya berubah apa enggak. Dengan bahasa diplomasi yang sedikit berubah begitu. Apakah ini akhirnya ngebuat negara-negara luar gitu Mas ngeliat nih Indonesia kenapa dah jadi berubah begini dah gitu di dunia internasional? Gimana nih Mas Azang ngeliatnya dengan situasi yang sekarang nih Mas? Pertama kita harus lihat ya sebenarnya motivasi Prabowo tuh join itu buat apa sih? Iya. Jadi kalau saya lihat Prabowo ini presiden yang agak caper. Jadi mindsetnya itu mirip NKOTB, New Kids on the Block gitu. Yeah. Kelihatannya wah aku harus jadi bangsa yang besar, aku harus jadi bangsa yang engage dalam percaturan dan pergaulan politik internasional gitu. Jadi joinnya Prabowo di BOP ini itu sebenarnya cara dari Presiden Prabowo untuk mencari platform buat eksis gitu. Yeah. Halo, aku Indonesia gitu, aku ingin berkontribusi untuk perdamaian dunia gitu.
ibaratnya dia ngomong kayak gitu ke orang-orang, tapi orang-orang udah punya konsep, dia masih belum punya konsep yang jelas gitu tentang itu. Gitu. Jadi ibaratnya kayak anak Cooper yang tiba-tiba jadi gaul. Nah, Oke, I see. ya anak Cooper yang tiba-tiba jadi gaul, terus dia pengen diterima sama ketua gengnya gitu. Ya udah ketua gengnya, makanya itu agak menarik ketika Trump di Davos itu bilang here's my tough guy gitu. Ini nih anak keren ini, anak jagoan gitu kan. Ya ibaratnya kalau anak Cooper dibilang gitu sama anak jagoan kan kayak ada boost of Pride-nya. motivation gitu, kayak wah ya aku nih kelihatan keren nih gitu. Nah itu satu sisi ya. Tapi sisi lain juga kalau kita lihat dalam paradigma HI, memang Prabowo ini melihat dunia itu dalam kacamata yang realis ini dalam artian bahwa dunia ini dilihat sebagai Prabowo itu sebagai tempat yang sangat berbahaya, penuh kontestasi, sehingga survival atau ketahanan negara, eksistensi negara itu harus dipertahankan dengan cara apapun agar Indonesia tuh bertahan di dunia yang tanpa aturan gitu ya. Dengan Maduro tiba-tiba diculik gitu aja, terus kemudian kita nggak tahu kapan perang dunia 3 terjadi gitu. Nah, ini kemudian yang membuat Prabowo itu membuat kalkulasi yang mungkin buat banyak orang tuh kayak loh kenapa gitu. Kok ini orang nggak mikirin 70 ribu orang Gaza yang meninggal, tapi buat Prabowo mungkin yang terjadi dalam pikirannya adalah loh yang penting Indonesia survive dulu. Kita kalau nggak bayar 17 triliun nih ke Trump gitu ya kita nggak akan aman. Ini ibaratnya kayak orang Indonesia, pedagang-pedagang yang di pinggir jalan itu bayar duit aman ke preman gitu. Bang, ini bang, gue bayar duit, gue amanin ya aman. Nah itu ibaratnya itu juga terjadi di politik nasional. Prabowo ngasih duit 17 triliun itu jaminan amannya untuk Trump gitu. Amannya justru bukan buat orang Palestina, karena BOP sejak awal memang bukan buat Palestina gitu. Ini bukan agenda yang menomorsatukan orang Palestina, karena bahkan Palestina, otoritas Palestina pun tidak dilibatkan apalagi orang Hamas, apalagi orang Gaza gitu. Jadi ketika Prabowo bilang bahwa ini adalah upaya kita untuk memperjuangkan Palestina, tunggu dulu, mana suara orang Palestina yang dengaran? Tidak ada gitu. Apakah Indonesia bisa mengklaim merepresentasi orang Palestina? Tidak juga gitu. Seperti apa caranya? Itu juga belum jelas, mekanismenya belum ada. Sedangkan dalam banyak sekali proses-proses rekonstruksi konflik setelah genosida misalnya di Kamboja, yaitu lembaga PBB dilibatkan dan juga pasti akan mengajak diskusi semua pihak yang berseteru, entah itu dari Khmer Rouge, entah itu dari pemerintahan monarki, entah itu dari oposisi Kamboja yang dulu ada. Itu semuanya diajak bicara sebelum kita melakukan rekonstruksi. Di sini tidak ada mekanisme itu. Di Bosnia juga sama ya, Serbia penjahat genosidanya diadili dulu, Slobodan Milosevic dan kawan-kawannya itu. Di Bosnia kemudian ada banyak upaya-upaya untuk melakukan reparasi ya, bagaimana kemudian hak-hak orang Bosnia yang digenosida diperbaiki dulu sampai melakukan rekonstruksi. Jadi Mas, menurut saya kalau rekonstruksi tanpa keadilan dibangun, masalahnya akan tetap terulang. Orang-orang Gaza pasti akan memendam rasa bahwa ini belum ada yang selesai nih. Soalnya bayangkan aja Netanyahu yang justrunya diadili dengan kejahatan kemanusiaan dilakukan selama bertahun-tahun, itu dibiarkan melenggang bebas dan kemudian malah duduk di Board of Peace. Buat apa gitu? Nah ini yang kemudian membuat saya nggak heran kenapa Prabowo juga mau join BOP, karena Prabowo memang sejak pidato yang famous di tanggal, saya lupa tanggalnya, November 2025 itu dia udah bilang sejak awal bahwa keamanan Israel udah dijamin. Loh, keamanan Israel itu udah bukan masalah lagi gitu, yang jadi masalah itu keamanan Palestina. Nah ini kemudian jadi punya jadi awalan yang tidak mengenakan bagi kita, karena kemarin terakhir kali saat bertemu dengan Presiden Macron, Prabowo justru makin tegas. Oke, kita akan siap buka hubungan dengan Israel. Nah, ini sudah tanda-tanda bahwa memang kita tidak akan berada di jalur yang sama lagi dalam soal Israel Palestina itu, yaitu jalur yang membuat kita komitmen bahwa semangat untuk membebaskan Palestina itu harusnya jadi salah satu hallmark atau salah satu hal yang membedakan politik luar negeri Indonesia dengan yang lainnya, seperti itu. Oke. Tapi kalau misalnya gini nih Mas, ada omongan bahwa Indonesia tetap punya spirit yang sama nih.
untuk tetap memerdekakan Palestina gitu. Tapi akhirnya mengakui Israel jadi two state solutions gitu Mas. Itu kalau kita telisik dari kacamata keilmuan HI, artinya emang Indonesia geser haluan dong Mas, bukan jadi haluan yang dulu-dulu lagi dong, atau gimana nih? Kalau kita bilang geser haluan, sebenarnya iya Mas. Kenapa? Karena dalam uh, ketika kita memahami posisi Kementerian Luar Negeri, yang dimaksud dengan two state solution itu adalah Indonesia hanya akan melakukan pengakuan terhadap Israel ketika Palestina itu sudah dianggap sebagai negara berdaulat juga oleh Israel, dan sekarang itu bukan top of the mind-nya di pemikiran Netanyahu, bukan hal yang sama sekali dipikirkan oleh orang-orang yang ada di Israel sekarang gitu. Orang-orang yang berpikir itu di Israel memang ada, cuma mereka tidak ada di kekuasaan gitu, dan sangat mungkin sekali kita tidak akan melihat pemerintah Israel bergerak ke arah sana gitu, apalagi di tengah trauma pasca genosida dan orang-orang Israel merasa bahwa mereka sudah memenangkan semuanya gitu kan. Jadi kalau kita lihat apakah Indonesia bergeser haluan, betul bergeser haluan. Memang Indonesia itu jadi sangat mudah mengekor pada argumen-argumen yang kemudian itu sangat bertolak belakang pada semangat dekolonialisme yang itu sempat menjadi pilar dalam politik luar negeri Indonesia gitu. Karena sejak kita menjadi pemrakarsa deklarasi Bandung di tahun 55, dekolonisasi itu jelas jadi semangat gitu kan. Dan dekolonisasi itu kita lakukan dengan mengecam penjajah. Kita tidak pernah kemudian membuka peluang bagi penjajah untuk misalnya membangun hubungan dengan Indonesia, sampai kemudian mereka ini mengakui negara jajahannya dan kemudian melepaskan diri dari jajahannya itu. Nah, yang terjadi sekarang adalah Israel masih mengontrol sebagian besar wilayah tepi barat misalnya, ya kan? Masih melakukan pemboman di Gaza kemarin. Jadi apa yang kemudian selesai dari masalah ini? Belum ada yang selesai gitu. Sehingga saya tidak akan kaget kalau nanti tiba-tiba melihat Prabowo satu hari tiba-tiba mengumumkan, oke, kita akan buka hubungan dengan Israel, kita siap-siap mengirimkan duta besar untuk Tel Aviv. Itu bukan satu hal yang surprising untuk saya, karena itu bisa jadi terjadi kapanpun gitu. Bayangkan aja sekarang semua aktor masyarakat sipil sudah diatur dengan sedemikian rupa gitu ya. Komisi 1 DPR yang biasanya cukup kritis dalam isu politik luar negeri sekarang jadi sangat sejalan, satu frekuensi, tidak pernah ngomel, semuanya inline, bahkan mereka selalu bilang bahwa ini adalah cara terbaik gitu, salah paling realis dalam tanda kutip gitu ya. Organisasi Islam juga tidak punya taji gitu, tidak seperti di era Gus Dur ketika kemudian Gus Dur buka hubungan dengan Israel itu orang semuanya demo. Tapi sekarang kita lihat demo-demo itu hanya aksi solidaritas, bukan aksi untuk menekan presiden, seperti itu Mas. Oke, menarik. Kita sudah membahas dari dua hal nih Mas ya, dari bagaimana Indonesia bermain di politik luar negeri dan juga board of business sendiri ini yang quote unquote masih belum jelas tujuannya arahnya mau kemana dan kelihatan masih egosentris banget gitu. Ini maunya Trump doang nih kesannya kayak gitu. Kita berbicara soal angka iurannya nih Mas, yang gede banget begitu. Soalnya kan di saat negara kita lagi ketat-ketatnya gitu untuk mengeluarkan anggaran, actually nggak ketat sih buat beberapa pos tertentu gitu. Ya. Ada beberapa yang diketatkan, bahkan kayak dampak ke ekonominya juga mungkin masyarakat yang ada di bawah gitu ya, atau mungkin yang biasa hidup sehari-hari gitu. Kalau kita ngomongin bawah atas sebenarnya kayak strukturnya, tapi kalau di kehidupan sehari-hari gitu tuh masyarakat lagi kayak ngerem banget nih, bahkan ketekan gitu. Tiba-tiba negara mengeluarkan uang untuk join Board of Peace dengan dengan statement ini iuran sukarela nih. Gimana nih Mas Haza ngeliat tiba-tiba negara lagi susah, tiba-tiba ada aja duit ngalir buat join Board of Peace dengan tendensi yang gagah-gagahan quote unquote gitu nih Mas. Gini deh Mas, ini kan kita bicara soal APBN ya berarti ya. Kemarin kan soalnya Menkeu Purbaya bilang tuh ini akan dari APBN. Cuma nih sekarang Perpres untuk alokasi APBN aja belum keluar, belum go publik. Kementerian-kementerian KL itu lagi bingung
bingung ini gimana nih cara ngeluarin duitnya, karena DIPA yang biasanya jadi instrumen pengeluaran duit di kementerian lembaga itu belum ada gitu. Jadi 17 triliun ini gimana cara ngeluarinnya gitu. Apakah ada duit ajaib yang disimpan sama entah siapa di mana gitu terus dikeluarin? Itu kan jadi pertanyaan. Nah, karena gini Mas, biasanya dalam keterlibatan Indonesia dalam organisasi multilateral itu biasanya akan ada kelompok kerja Pokja Task Force ya. Dan Pokja ini terdiri dari beberapa kementerian ya. Ada yang mengatur urusan legalnya seperti apa, ada yang kemudian mengatur bagaimana kita memberikan ruang fiskal untuk keterlibatan Indonesia dalam organisasi multilateral. Ada misalnya Kemenhan juga biasanya akan mengatur soal bagaimana kalau nanti kita perlu kirim tentara, mekanismenya seperti apa dengan TNI, apakah Polri juga akan dilibatkan gitu. Nah, dan Kemenlu jelas ya, Kemlu biasanya dilibatkan untuk mencari basis legalnya dan juga nanti bagaimana operasionalisasinya di dalam BOP ini gitu. Nah ini yang kemudian merepotkan karena orang-orang di KL saya pikir sedang berpikir ini dari mana ya duitnya, pos anggarannya yang ambil dari mana nih? Apakah ambil dari dana abadi yang ada di beberapa kementerian atau kemudian ada floating fee yang kemudian tersembunyi di bagian mana APBN, itu kan kita belum tahu itu. Sedangkan misalnya kalau kita ngobrol soal OECD, BRICS itu udah jelas Pokjanya sudah dinamikanya sudah jelas dan mereka sudah tahu nih pos anggarannya seperti ini nih. Kalau kita mau membership fee seperti ini, kalau ada program apa-apa kita bisa lakukan nih dengan anggaran yang sudah ada gitu. Udah jelas juknisnya gimana. Ini boro-boro juknis, dipanya aja dari atas belum ada gitu. Jadi ini ibaratnya kalau kita ngasih duit 17 triliun nih Mas, ini ibaratnya kita ngasih modal buat bandar judi gitu. Bandar judi buat ngejalanin bisnis haramnya itu, buat biayain premannya juga gitu. Kita nggak dapat baiknya gitu. Mungkin dapat 1-2 untung tapi lebih banyak kecipratan sama jeleknya. Wah, ini Indonesia modalin kriminal nih gitu kan. Dan itu akan jadi nama yang jelek banget gitu buat Indonesia ya. Lagi-lagi yang di sini yang dikorbankan adalah kepentingan masyarakat publik gitu. Masyarakat yang bayar pajak seperti Mas Syarif, seperti saya juga gitu. Bayar pajak ujung-ujungnya dipakai untuk membiayai proyek yang dikawal sama seorang konglomerat yang juga pelaku genosida. Nah itu mau gimana itu? Ya jelas dong masyarakat marah gitu. Duit capek-capek kerja ya kan, ngelaju 1 jam 2 jam, orang Jakarta 3 jam biasanya, duitnya dihabisin buat hal-hal yang bahkan secara konsep dasar tuh belum ada, yang investasinya belum tentu returnnya jelas juga buat kita gitu. Jadi dalam banyak skenario kita akan rugi Mas gitu. Lebih baik mundur sebelum masuk gitu kan. Tapi karena kita udah cenderung udah terlanjur masuk, dan memang ini bisa kita perdebatkan. Memang dalam UU Hubungan Luar Negeri nomor 37 tahun 2004 itu diatur bahwa presiden memang punya wewenang untuk menentukan ke organisasi multilateral mana kita masuk gitu. Dengan konsultasi DPR. Cuma kan sekarang DPR hobinya membeo ya, jadi kayak ya udah terserah presiden gitu. Nah ya sudah gitu. Terus mau gimana dong? Akhirnya mekanisme kontrol yang harusnya ada nggak ada, ya kan? Udah terlanjur masuk 17 triliunnya akhirnya jadi gimana? Yang jadi korban masyarakat lagi gitu. Mau gimana Mas? Nah ini yang membuat saya pikir resonansinya di media sosial sangat besar. Orang jadi ngomel semua. Ya Allah, udah masalah MBG keracunan tiap hari. Terus ada soal apa namanya tuh? Bencana nggak kelar-kelar gitu kan. Ini lagi 17 triliun mau buat apa lagi coba gitu kan. Ya. Duitnya nggak banyak tapi ada juga orang yang sempat ngebahas hal ini ya. Shout out sebenarnya buat teman-teman Tempo yang bilang bergabungnya Indonesia ke Board of Peace ini Mas sebenarnya kayak jadi uang pelicin gitu untuk negosiasi Indonesia supaya tarifnya nggak tinggi-tinggi banget, karena kan negara lain ada yang udah final, ada yang dinaikin sama Trump, kita masih negosiasi nih Mas. Is it a good strategy buat gini, gabung Board of Peace yang hubungannya sama Palestina yang kita udah punya stance dari dulu gitu, lalu tiba-tiba kita join BOP ini cuman biar tarifnya jangan tinggi-tinggi amat dong. Kalau bisa yang paling rendah deh di ASEAN gitu. Kita gabung BOP deh gitu. Mas Hasil lihat ini gimana nih Mas?
Ya, sebenarnya kalau itu lagi-lagi kita harus mengerti bahwa yang dilakukan oleh Prabowo ini adalah kalkulasi survival, ya kan. Nah, sehingga itu mungkin bisa dimengerti ya. Oke lah, ini daripada kita nanti nggak aman dan nanti program-programnya Prabowo ini terganggu gitu kan. Misalnya program Danantara, program-program ambisius yang emang makan duit banyak itu terganggu. Ya udahlah, kita mending ngasih duit ke preman ini supaya nanti preman ini nggak banyak ngomong gitu. Yang penting kita aman gitu, Mas. Nah, cuma masalahnya ini kan kita jadi punya apa ya kacamata yang sangat berbeda sekali dalam melihat persoalan Gaza ya. Selama ini kita melihat persoalan Gaza itu dengan kerangka yang sangat normatif, kerangka yang idealis gitu. Kerangka idealisnya apa? Kerangka idealisnya adalah bahwa kita memang punya komitmen untuk kemerdekaan Palestina dan itu tidak bisa dilakukan tanpa keterlibatan orang Palestina secara aktif gitu. Ya ini mengkhianati komitmen kita sejak lama gitu, bahkan mengkhianati amanat konstitusi di mana kita emang punya komitmen untuk membebaskan semua negara dari penjajahan di atas muka bumi. Selesai itu harusnya jadi komitmen gitu. Kalau soal memang Indonesia takut nanti perdagangan ekonomi yang terganggu, ya itu hitungan ekonomi kita sejak awal emang udah salah gitu. Saya bukan pakar ekonomi, cuma dengan adanya kemarin MSCI mulai komentar soal bursa efek dan segala macam, lalu juga ada banyak gonjang-ganjing di dunia fiskal, ya itu sudah pertanda yang memang ada masalah sejak awal dengan ekonomi kita gitu. Jangan nyalain nanti kalau Amerika ganggu jadi ini jadi itu gitu. Kalau soal mitra, ya mitra Indonesia nggak cuma Amerika, ada Uni Eropa ya kan, dan Uni Eropa juga salah satu mitra yang cukup prudent meskipun emang agak rewel terutama dalam masalah sawit, tapi ya masih bisa diajak ngobrol lah Uni Eropa itu sebenarnya ya tentang banyak hal gitu kan, soal green partnership, soal sustainable development ya, itu soal ESG itu Uni Eropa selama kita terbuka dalam hal itu mereka akan sangat senang untuk membuat untuk menjadi mitra dagang Indonesia yang kredibel gitu. Dengan Kanada kita baru buka, dengan Peru banyak ya perjanjian dagang yang menjadi potensi kita untuk tetap meningkatkan ekonomi di tengah yang sedang susah ini gitu, Mas. Jadi ya Amerika itu bukan cuma the only option gitu. Jadi dan ini yang seharusnya jadi jadi mindsetnya juga gitu di kepalanya Prabowo dan juga orang-orang sekitarnya gitu, Mas. I see. Kalau kita berbicara sejarah nih, Mas, banyak kebijakan tokoh-tokoh membentuk sebuah dewan gitu tuh ujung-ujungnya sering berubah-ubah dan resikonya lebih gede daripada tidak membentuk dewan itu sendiri nih, Mas. Nah, kita berandai-andai kalau misalnya BOP ini tuh gagal total atau malah memicu konflik baru. Kudu gimana nih Mas Indonesia yang udah kadung nyemplung gitu, udah masuk tiba-tiba keseret masalah nih. What's Indonesia did kalau memang pahit-pahitnya kejadian sesuatu yang lebih parah nih, Mas? Yaitu sebenarnya opsi terbaiknya adalah nggak masuk sama sekali. Oke. Nggak masuk sama sekali. Kenapa? Karena gini, Mas, BOP ini didirikan oleh Trump dan Trump itu punya ketidakpercayaan yang sangat besar banget sama PBB gitu. Makanya dia keluar dari WHO dan sekarang empot-empotan itu WHO itu membiayai proyek-proyek di seluruh dunia gitu kan, soal vaksin, soal public health di negara banyak ya negara-negara berkembang yang mendapatkan efek buruk dari keluarnya Amerika dari WHO gitu. Nah, BOP ini masa depannya menurut saya juga akan ya nggak tahu ya akan gimana tuh, saya bahkan nggak punya kata gitu, Mbak. Mau baiknya gimana, mau buruknya gimana. Cuma karena ini tidak melibatkan orang Palestina, tidak seperti konflik-konflik lain di Irak misalnya ini kita lihat Irak aja atau Afghanistan gitu. Amerika tuh masih ngajak ngobrol orang Irak. Irak maunya gimana nih? Afghanistan maunya gimana nih? Kita ayo bikin konstitusi bareng yuk gitu kan. Ya meskipun akhirnya kemudian ditebeng sama Amerika nebeng, Amerika numpang, banyak intervensi. Gini nih cara kamu nih ngatur sistem politik nih, ini cara kamu ngatur sistem legalmu nih supaya demokratis, supaya kamu nggak akan ganggu kami nggak akan ganggu kamu lagi. Sekarang bahkan orang Palestina nggak ada yang diajak ngobrol sama sekali. Mahmud Abbas nggak diajak ngobrol, siapa lagi orang-orang Hamas, Khalid Mishal misalnya nggak diajak ngobrol gitu. Jadi buat apa kemudian membentuk satu lembaga yang itu diketuai oleh seseorang yang tidak menganggap Palestina itu ada, pertama. Yang kedua, yang menganggap PBB itu nggak penting. Padahal ya kita semua udah sepakat PBB itu jadi salah satu organisasi internasional dengan segala ketidaksempurnaan itu yang dapat memiliki
wewenang dalam mengelola konflik-konflik internasional gitu Mas. Jadi pada akhirnya BOP ini cuma jadi apa ya, ajang charity kalau kata saya, ajang sumbang menyumbang, ajang kemudian siapa yang paling aktif, siapa yang enggak gitu. Padahal kalau kita memang mau benar-benar menyelesaikan masalah Palestina, ya dengarkan apa yang jadi kata orang Palestina dulu, selesaikan dulu masalah keadilannya, baru kita rekonstruksi. Itu yang sering terjadi di mana-mana, di Timur Leste itu yang terjadi. Tapi ini bahkan tidak ada suara korban yang didengar gitu. Nah, jelas kalau kita hitung dari segi cost benefit, mafsadat mudorotnya kalau dalam bahasanya orang Islam gitu, mafsadahnya lebih besar gitu ya. Dan ini saya jadi heran kenapa NU kok kemudian malah mendukung gitu kan. Apakah NU tidak sadar bahwa orang Palestina tidak ada yang didengar suaranya di sini gitu kan. Nah itu kan jadi agak lucu saya, organisasi-organisasi Islam yang harusnya banyak ngomong malah nggak ada yang ngomong gitu. Nah tapi karena Indonesia udah kadung masuk, oke lah gitu, kita anggap Indonesia masih bisa berperan gitu ya, masih punya suara, itulah ibaratnya 17 triliun gede loh gitu. Masa nggak boleh ngomong kan ya, anggaplah Indonesia bisa ngomong. Dan ini sebenarnya jadi masalah juga, negara-negara Muslim kok malah gabung gitu. Kenapa negara Muslim, negara-negara Islam tuh nggak punya prudensi, nggak punya kepercayaan diri untuk membentuk satu aliansi sendiri. Nah ini kan kemudian membuktikan bahwa memang ada power asimetri, ada kekuatan yang asimetris gitu dalam politik nasional yang membuat ada negara Muslim bergabung. Nah dengan ini saya mau bilang aja gitu bahwa sebenarnya negara Arab Muslim, Indonesia, Turki, Saudi yang gabung di BOP itu perlulah punya satu suara dan visi ya, untuk mastiin bahwa BOP ini punya mekanisme jelas ya. Mekanisme jelasnya seperti apa? Ya mekanisme mana yang jadi prioritas sektoral, apakah infrastruktur, apakah isu tentang pelecutan senjata, atau kemudian bagaimana tugas International Stabilization Force itu dilaksanakan, itu diperjelas dulu gitu. Supaya nanti ketika kita terlibat di sana, itu kita bisa mengukur indikatornya dengan jelas. Oh, keberhasilan Gaza dalam fase 1 seperti apa, fase 2 seperti apa, fase 3 seperti apa. Karena biasanya seperti itu Mas dalam upaya rekonstruksi dan resolusi konflik yang terjadi di banyak negara yang mengalami konflik yang sejenis dengan Gaza gitu ya. Dan mungkin dalam beberapa tahun ini ya kita nggak tahu, kita akan tetap menebak-nebak apakah Trump akan punya ide soal itu, idenya seperti apa, kita masih guessing gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari orang-orang ada sekitarnya kayak Tony Blair, Jared Kushner, wah saya nggak punya asumsi yang baik sih soal itu. Ya pada akhirnya kalau memang dirasa makin riskan Indonesia join BOP ini, ya sudah sesuai UU Hublu juga, UU 37 nomor 2004 ya, tahun 2004 itu Undang-Undang Hubungan Luar Negeri pasal 9 ayat 1 itu ngatur bahwa presiden bisa kapan saja menentukan keluar dari organisasi multilateral. Ya udah, kalau seandainya dirasa bahwa Indonesia sudah merasa bahwa keterlibatan di BOP itu nggak ada manfaatnya sama sekali gitu, ya udah mundur. Tapi ya rugi 17 triliun gitu Mas. 17 triliun uang pajak rakyat terbuang percuma gitu ya. Ya kita jelas lah marah-marah, dan itu hak kita buat marah-marah gitu, karena itu duit kita semua gitu ya Mas ya. Oke, tapi strategi Indonesia yang mengikuti statementnya Bapak Menlu kita ya, ini potensi buat merubah dari dalam. Ini spirit-spirit yang terlalu sering didengar sih katanya, merubah dari dalam gitu. If you cannot, kalau cuma bersuara dari luar doang tuh kayak nggak ngefek, kita harus berubah dari dalam. Is it possible Mas Indonesia ngelawan Amerika gitu yang suara di politiknya jauh lebih kencang dan mungkin lebih punya peran gitu di politik internasional, terus kita yang jarang punya peran sebesar itu gitu Mas? Enggak sih, kalau menurut saya Indonesia ini lagi punya krisis percaya diri. Karena Indonesia tuh saya bilang itu NKOTB kalau istilahnya anak 90-an. New Kids on the Block banget gitu. Jadi ya udah, Indonesia tuh cuma anak yang kuper lalu kemudian mau diterima gaul, diterima sama anak yang paling beken di kelas gitu, terus hore aku dikenal sama semua orang gitu. Ya itu yang terjadi Mas gitu. Jadi menurut saya karena Indonesia punya krisis, punya momentum krisis of confidence ini dan pengen kelihatan eksis, ya sudah, kita mungkin suara kita akan didengar, tapi oh that's good opinion, mungkin gitu kata Trump gitu ya, I will try to do that gitu. Ya sudah, tapi mungkin cuma sebatas apa ya, lip service aja dari Trump gitu. Oke lah, ide kamu bagus, cuma ya nanti ya kita coba pikir-pikir ya gitu. Ya pada akhirnya semuanya akan semuanya akan tergantung Trump gitu. Dan sayangnya seperti itu gitu. Saya jadi berpikir bahwa agak gimana ya, agak mungkin dalam satu sisi kita realistis.
mungkin Prabowo-nya maunya gitu, dalam satu sisi kita juga naif. 17 triliun buat apa sih? Apakah kemudian 17 triliun itu otomatis semua yang kita tawarkan didengar? Enggak juga gitu, karena Amerika ngerasa dirinya paling berkuasa, dia ngerasa dia punya punya kendali sama semua orang gitu kan. Ya sudah gitu. Dan tadi saya jelaskan itu dalam konsep power asymmetry gitu. Ya mau gimana? Pada akhirnya Indonesia ya di sini kelihatannya cuma cuma ngikut-ngikut apa yang dikatakan sama Amerika. Oh ya sudah, Amerika bilang apa kita ikutin deh supaya kita nggak diapa-apain gitu. Oke. Perwakilan sebagai negara dengan populasi muslim terbesar paling nggak join kata Trump gitu loh ya Mas. Iya bener banget. Situasinya kayak gitu. Iya. Anyway, kita masih menanti nih sebenarnya Board of Peace ini tuh arahnya bakal kemana, karena kan kayaknya pembentukan BOP ini masih belum clear gitu ya Mas ya, apa yang mau dilakukan, goals ujungnya kemana tuh masih belum bisa kebaca gitu. Mungkin dari situasi sekarang atau mungkin status quo di situasi ini nih Mas dan kasus ini, mungkin ada lagi yang pengen ditambahin nih Mas Haza soal permasalahan Indonesia join BOP ini nih Mas. Ya, soal Indonesia join BOP ini masalah yang penting juga adalah bahwa kita memang semakin dekat menuju pembukaan hubungan dengan Israel. Nah, yang perlu diingat adalah Mas, sebenarnya ini sangat tidak punya resonansi di masyarakat umum. Kenapa? Karena menurut survei yang dilakukan oleh teman-teman UI, teman-teman di HIUI dan ini risetnya juga dilakukan bersama-sama dengan BSKLN Kemlu ya. Ini shout out to teman-teman saya di HIUI juga, dan HIUI itu surveinya menemukan bahwa sebagian orang Indonesia itu tidak setuju dengan konsep two state solution. Nah, itu menarik sekali. Kenapa? Karena two state solution ini dianggap sebagai sebuah solusi yang memang punya sustainability, nggak awet gitu Mas. Dan orang Indonesia mungkin gitu ya, mungkin perlu mencoba membaca-baca lagi tentang sejarah two state solution, dan orang Indonesia mungkin sadar dengan betapa rumitnya permasalahan ini. Dan kemudian bagi orang Indonesia yang penting justru adalah bagaimana kita bisa memberikan keadilan itu untuk semuanya, dan semuanya itu tidak bisa terjamin dengan dua negara ketika satu negara itu punya kekuatan militer lebih besar, yang satunya nggak punya gitu. Makanya kemudian yang kemudian harus kita coba narasikan ulang dalam perdebatan soal Israel Palestina ini adalah soal one state solution. Gimana tercipta satu negara demokratis from the river to the sea, dari sungai Jordan ke laut Mediterania, di mana semua orang Muslim dan Yahudi itu bisa hidup dengan baik gitu. Itu solusi yang kita perlu pikirkan secara sangat serius gitu. Dan kita perlu menanamkan bahwa ini bukan soalnya orang Islam aja, orang Muslim gitu. Ini juga persoalannya orang-orang Kristen, persoalannya orang-orang Katolik terutama tuh ya, karena banyak tuh teman-teman di Kristen dan Katolik tuh yang mungkin agak terpengaruh sama pemikiran Zionis, tapi saya pikir itu ya cuma sebagian lah ya, sebagian yang kemudian terracuni oleh sindrom-sindrom Zionisme gitu. Dan memang ada kekhawatiran bahwa itu akan rising up ya, tapi saya lihat ada komitmen dari beberapa teman-teman di Kristen dan Katolik yang mencoba untuk membendung arus pemikiran itu gitu, dan tetap berkomitmen pada semangat anti kolonialisme. Ini juga persoalan teman-teman Buddha, teman-teman Hindu. Jadi semakin kita membuat isu Palestina dan Israel ini isu yang tidak hanya berdimensi Islam, yang kemudian dia dimensinya antar kelas, antar agama, itu akan mempunyai resonansi yang sangat besar sekali pada bagaimana gerakan masyarakat untuk mendukung Palestina dan juga untuk menekan pemerintah itu akan jadi sangat besar Mas. Itu yang terjadi di Australia, di mana kemudian isu Palestina ini jadi concernnya semua orang, bahkan termasuk orang Yahudi gitu. Nah, ini yang perlu kita coba suarakan sampai seenggaknya pemerintah mau insaf lah gitu ya. Ya. Nggak cuma sekedar mendengarkan, tapi mendengarnya cuma masuk kuping kiri keluar kuping kanan ya Mas. Ya, benar-benar dipikirin gitu. Betul ya, dipikirin dengan bener lah seenggaknya ya. Oke. Anyway Mas Haza, thank you so much for the time. Ngobrolnya seru banget nih Mas. Salam buat teman-teman di HIUI ya Mas ya. Semoga semuanya sehat dan lancar-lancar. And Sobat TCID, that's all for this episode gitu ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa buat ngecek sosial media kami di @conversationidn. Kami ada di Instagram, TikTok, X, akun semua sama. Follow Suara Akademia di Spotify atau juga di Apple Podcast. Dan follow YouTube kami, subscribe YouTube kami di The Conversation Indonesia. Saya Muhammad Syarif signing out. Thank you so much for listening once again. I'll see you next episode. Have a nice day and wassalamualaikum.